Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina alladhi awsala al-mu'minina ala fi fadlihi ila maratil aliyah wa ballaghahum bi barakatin nabiy sayyidina maulana Muhammadin kullu umniyah sallallahu ala abdihi salih qaim bima istata' bi haqqi rububiyyah wa ala awsabihi khairul bariyah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita berkumpul sekalian persyukuran kemerdekaan daripada negara kita. Habib Agin, hati-hati di jalan, belok kanan, belok kiri, masuk jurang. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini Habib Agin dulu pengen jadi vokalis, tercapai di majelis Sababul Mustafa. Kemarin-kemarin kalau Syekh Habib Agin nyanyi dilemparin batu, cuma di sini doang. Alhamdulillah. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bisa berkumpul di ini tempat sekalian. Ini suatu nikmat yang paling besar dari Allah Ta'ala kepada kita. Kalau kita lihat, banyak di antara sebelum daripada ini sekarang banyak kegiatan-kegiatan yang masih positif. Tapi sebelum-sebelumnya banyak 17 Agustus dirayakan dengan kegiatan-kegiatan yang mungkar, seperti sesuatu perkara yang mungkar, dangdutan segala macam. Andai kata pahlawan itu bangkit hidup kembali, mereka menangis karena mereka memerdekakan bukan dari ucapan, tapi nyawa, jiwa, raga mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan agar kita nanti ke depannya mendapatkan kemaslahatan, kebahagiaan, kemuliaan. Tetapi kenyataannya kita membuat kegiatan-kegiatan, mohon maaf, kita kadang-kadang yang seperti ini sebenarnya yang bagus. Kita bersyukur akan nikmat dari Allah Ta'ala dengan adanya kemerdekaan kita. Dan mengadakan yasinan, tahlilan, tasawuran, ini suatu kenikmatan yang paling besar. Tapi di luar sana banyak mengadakan sesuatu yang terkadang andai kata bahkan pahlawan kita, para orang-orang soleh dan salihin, mereka yang berjuang dulu melihat, maka mereka menangis dengan keadaan sekarang karena perjuangan mereka hanya sia-sia diadakan dengan perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang membuat mereka bersedih. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena waktu yang sudah akhir, tadi Al-Fagir pengen mau ke Gaza. Ini gara-gara Habib Agin sampai panjang nih ceritanya. Alhamdulillah, enggak apa-apa, beliau senang ya. Mudah-mudahan umur beliau dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa guru-guru kita Ustaz Daud dan Pak Ali terus kita doakan juga panjang umur, sehat walafiat. Dia diberkahkan oleh Allah taala zahir batin beliau. Dan kita yang hadir di tempat mudah-mudahan dikabulkan seluruh hajat-hajat kita. Niat kita dikabulin sama Allah. Yang punya masalah diselesaikan masalahnya, yang punya utang piutang diselesaikan utang piutangnya, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomahan dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan masuk di fase Muharram. Nanti kira-kira hari Kamis masuk daripada bulan Muharram. Inna iddat asyhur indallahi 12 syahran yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atul hurum. Ada 4 bulan. Inna iddat asyhur indallahi 12 syahran. Ada 12 bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bilangan bulan itu ada 12 bulan. Dan yang mana Allah Taala ciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan sama Allah. Salah satu nanti kita bakal ketemu namanya bulan Muharram. Bulan Muharram tersebut banyak sekali kemuliaan, keagungan oleh Allah Taala. Disebut haram, kemuliaan yang besar dari Allah Ta'ala bagi orang yang ingin meraih kemanfaatan. Ada sebagian mereka salafun saleh, mereka berpuasa, infak wa yatim piatu. Maka kata Nabi fi kulli sya'ratin, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim yaumul asyura di 10 bulan Muharram, maka setiap satu daripada rambut anak yatim tersebut menjadi derajat bagi Allah Ta'ala buat kita. Makanya Ustaz Daud katanya mau ngadain kegiatan santunan. Mudah-mudahan kita digerakkan oleh Allah Ta'ala mengumpulkan dana buat kegiatan yatim piatu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para pemuda-pemudi yang terkadang kita sering jauh daripada
adab, akhlak, perangai yang baik kepada guru-guru kita. Maka Al-Bagir membuka ini kitab agar kita senantiasa memakai ini ilmu, agar kita mendapatkan manfaat ilmu dunia dan akhirat. Hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Qala ba'duhum radhiyallahu an sab'una fil mi'atin. Yang dimuliakan oleh Allah, hadirin, sebagian orang-orang terdahulu, sebagian ulama-ulama dulu, as-salafun as-salih terdahulu, sebagian mereka mengatakan 100 bahkan 70%, 90% orang-orang mendapatkan ilmu yanalu bisababi quwwatir rabita bainal murid wa syekh. Orang tuh bisa mendapatkan ilmu manfaat sebagaimana dia punya ikatan besar kepada gurunya. Orang-orang terdahulu, mereka ilmu gak banyak. Mereka bukan hanya ratusan kitab yang mereka punya, tapi mereka mempunyai hubungan erat dekat dengan dia punya guru. Mereka mendapatkan manfaat besar dari ilmunya, manfaat dunia dan akhirat disebabkan kekuatan antara murid dengan guru. Dia punya ikatan yang sangat erat kepada gurunya. Tidak akan mempunyai manfaat ilmu seorang murid, seorang santri, seorang ahli majlis, apa mereka tidak mempunyai hubungan baik kepada gurunya, maka mereka tersebut tidak akan mendapatkan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Bahkan Sayyidina Al-Imam Ali bin Hasan Al-Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, innal mahsul min ilmi wa fatul nur. Sesungguhnya beliau mengatakan, orang akan mendapatkan ilmu dan terbukanya cahaya sanubari dia punya ilmu, a'ni kasyatul huzuf. Ini dijelaskan oleh beliau, orang bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, dia punya hati akan mempunyai cahaya, kemudian kegelapan hatinya akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala. Makanya jangan pikir, wali itu bisa tahu orang lain. Ini mohon maaf hadirin, ente punya mata, ini bisa kelihatan. Ini kalau sebelah ini nggak bisa kelihatan. Setiap ada hijab maka mata ini ada batasannya. Tapi mata batin tidak akan punya batasan. Mata hati, basirah tidak akan punya batasan. Kalau ente mata dohir ini, mata yang kita lihat dua mata ini, apabila ada dinding maka yang sebelah sana nggak bakal kelihatan. Tapi kalau mata hati, hatta ribuan kilo sekalipun, keberadaan antum, pergerakan antum, tingkah laku antum, perbuatan antum, maka akan terlihat bagi orang-orang yang memahami mata batin. Dan orang bisa mendapatkan kasyatul huzuf, terbuka mata hatinya. Orang gak baik sama ente, orang gak suka sama ente, orang bakal celakain ente, orang bakal musuhin ente. Zohirnya rambut barang-barang hitam, tingkah lakunya baik, tapi ente gak bakal tahu dia bakal musuhin ente. Ente gak bakal tahu hatinya dia, bakal nyakitin ente, bakal musuh ente, bakal kagak benar bakal ente. Orang bakal terbuka dia punya hati. Sebagaimana kata Imam Al-Habib Ali bin Hasan Al-Abbas, beliau mengatakan ala gadaril adab ma'asyihi. Orang bisa hatinya kasyaf. Makanya guru-guru itu banyak tahu tinggal laku ente di luar. Guru-guru, kiai, ustaz tuh sebagian mereka orang ngedapatin tuh ilmu yang model gitu tuh. Yang misalnya murid tuh di belakang ngapain aja tahu. Itu disebabkan, kata beliau mengatakan, disebabkan apa? Ala gadarin adab ma'asyihi wa ala gadri ma yakulu kibral muqaddir inda yakulu dzalika maqdar indallah min ghairi. Disebabkan dia punya adab dengan gurunya, sebesar ukuran besar dia punya adab, maka semakin besar keilmuan, kemuliaan, keagungan Allah Ta'ala berikan kepada orang tersebut. Jadi kalau ente punya adab baik, keagungan ente besar sama guru ente, maka Allah akan buka hati ente dengan cahaya yang besar. Bahkan hadirin dirahmati Allah Ta'ala, di sini jelaskan oleh Sayyid bin Zain bin Ibrahim bin Smith, adab al-murid fil majlis syekh. Adab seorang santri, adab seorang murid di majlis-majlisnya, di majlis ilmu, di majlis kiainya, di majlis ustadznya, yang bagi seyogyanya diharuskan seorang murid an yalzama sukut, seyogyanya dia diam, tenang, nggak ngobrol, nggak main handphone, nggak ngobrol sama tetangganya, nggak ngobrol sama temannya. Dia diam, dia nggak main handphone, dia nggak ngobrol. Bahkan beliau mengatakan wala yaqulu syai'an, nggak berbicara walaupun sedikit pun. Bihadratin min kalamin hasan, walaupun ucapannya baik, dia ngobrol sama temannya. Ntar kita besok zikir bareng. Walaupun mengajak zikir bareng, ketika guru hadir majlis gurunya, nggak baik buat anak seorang santri tersebut. Dia tidak punya adab, dia tidak punya akhlak, dan orang tersebut tidak akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Gimana kalau kita berbicara terhadap dunia? Gimana kalau kita ngobrol yang tidak dimanfaatkan sedangkan guru kita ada di hadapan kita?
Gimana sedangkan kita lagi asik main handphone, guru kita menyampaikan ilmu. Gimana kita bisa mendapatkan manfaat ilmu hadir? Inilah adab mereka orang as-salafun as-salih terdahulu. Kenapa mereka mendapatkan derajat tertinggi? Karena sebagaimana besar mereka mempunyai kedudukan adab baik kepada guru mereka orang. Banyak santri sekarang, murid sekarang, mohon maaf, kalau melihat gurunya pakai imamah baru dia cium tangan. Kalau gurunya pakai sepeda pakai sendal jepit, pakai cobaan capin, tidak mau cium tangan dia punya guru. Ini orang model gini nggak bakal berkah dunia dan akhirat. Orang banyak kan melihat kita punya guru. Mohon maaf, kalau gurunya punya mobil, kalau gurunya punya sesuatu yang dunia, itu baru kita muliain. Ini bukan kadar ikhlasnya seorang murid. Murid akan ikhlas ketika gurunya melakukan sesuatu apapun, dalam keadaan apapun dia tetap bertakluk, dia mengikuti apa yang diajarkan guru itu. Mempunyai adab baik. Bahwa hadirin dirahmati Allah Ta'ala, karena Al-Amin, Ma'mun. Ada satu namanya Amin dan Ma'mun. Diceritakan Ibnu Harun Ar-Rasyid. Amin sama Ma'mun ini anaknya sultan, pemimpin, raja, presiden. Siapa ada? Harun Ar-Rasyid. Kemudian yatabarrani na'la syekhima. Ini Harun sama Ma'mun kakak adik. Ketika dia punya guru habis ngaji, habis belajar taklim, belajar kitab, ini gurunya mau keluar. Ini Harun sama Ma'mun ini rebutan sendal kiainya. Buat apa? Buat pengen masangin sendal kiainya tuh. Pengen masangin, pengen makain tuh sendal dia punya guru. Rebutan kakak adik berantem. Kata kiainya bilang, "Yalbusu iyuma." Dia pengen makain tuh sendal dia punya guru. Ya fayaqulu ma inda dzalik likulli wahid. Kata gurunya, "Ente jangan berantem. Ente jangan berantem. Udah, kan sendal kan dua. Satu buat ente, satu lagi buat ente," kata gurunya. Kayak rebutan mereka bareng-bareng makain sendal dia punya guru. Bayangkan, ini bukan ente anak RT juga bukan, anak lurah bukan, anak presiden bukan, anak DPR bukan. Ini anak raja, memuliakan dia punya guru. Sendalnya dibalikkan karena pengen memuliakan dia punya guru agar mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Kita orang adab kita nggak seberapa ya hadirin. Adab kita belum seberapa dengan guru kita. Maka diceritakan adalah Imam Syarani. Siapa Imam Syarani? Imam Syarani ulama besar sufi, zuhud, aulia, salihin, kitab, Al-Quran apa. Imam Syarani dia punya murid jutaan bahkan ribuan. Imam Syarani sebelum beliau menikah diceritakan. Siapa itu Imam Syarani? Ini cerita nih. Panjang kalau cerita Imam Syarani udah malam. Nanti kan kita bahas. Imam Syarani ulama besar intinya. Aulia salihin dan para rujukan daripada ulama-ulama sufi. Imam Syarani balagna anci Bahauddin As-Subki. Gala bainahuma 'ala raqiba ma'a walidi syekh al-Islam Taqiyuddin As-Subki. Fil ba'd al-turuq Syam ila Syam ijazami as-sahsan min falahi yaqulu sa'altul faqih Muhyiddin An-Nawawi min masalah hadza kada wa kada. Ini habis artiin. Diceritakan Imam Syarani telah sampai kepada kami guru kami. Siapa dia? Imam Bahauddin As-Subki. Imam Bahauddin ini gurunya Imam Syarani. Iya, Imam Bahauddin cerita dia punya ayah Hujjatul Islam. Hujjatul Islam, Syekh Islam, rujukan ulama-ulama Islam pada zamannya. Siapa ada? Taqiyuddin As-Subki. Bapak orang alim, muridnya miliaran, jutaan. Kiai besar, ulama besar, wali min auliyaillah. Suatu saat nih anaknya cerita, "Saya punya bapak lagi naik kuda bareng sama Ane. Dalam perjalanan menuju ke Syam. Dalam perjalanan ngelihat ada orang compang-camping, pakaiannya biasa aja. Seorang petani ini pengen menuju ke Syam juga, cuma lagi jalan kaki. Cuma dia lagi cerita nih. Ceritanya apa? Ini petani bilang apa? Ane pernah dengerin nasihat. Anak teman-teman dapat hukum dari Imam Nawawi. Siapa Imam Nawawi? Kalau Syekh Nawawi sama Imam Nawawi beda. Ini yang harus tahu. Syekh Nawawi itu kalau dibilang waqala Syekh Nawawi, kalau dibilang waqala Syekh Imam Nawawi, Syekh Nawawi, maka ini disebut Syekh Nawawi Al-Bandani, Banten. Tapi kalau Imam Nawawi, maka Imam Nawawi adalah Mesir. Kalau Imam Mesir, Imam Nawawi berarti Mesir. Kalau Syekh Nawawi Banten. Di sini jelaskan Al-Imam Nawawi, Al-Faqihuddin An-Nawawi, yaitu ada Imam Nawawi. Diceritakan ini petani ngomong, "Saya pernah dengar nasihat dari Imam Nawawi." Ini Imam Taqiyuddin, alim, hafal Quran, hafal hadis. Seluruh dunia mengakui ilmu beliau. Seluruh dunia mengambil ilmu beliau. Suatu saat lagi naik kuda, ngelihat petani ngomong, nyebut Imam Nawawi, pernah ngomong sama
Imam Nawawi, dia dengar itu petani ngomong Imam Nawawi, itu Imam Taqiyuddin turun dari kudanya. Ngapain? Demi Allah, anak gak bakal naik kuda sebelum petani yang naik kuda karena menyebut nama guru, katanya. Dia bawa itu petani naik di atas kuda. Imam Taqiyuddin membawa itu petani sampai menuju ke Sam dalam beberapa hari karena memuliakan ini orang pernah ketemu sama gurunya. Sebegitu orang-orang as-salafus saleh memuliakan dia punya guru. Bayangkan, padahal di sini diceritakan oleh Imam Sya'rani bahwasanya summa qala Sya'rani fa hakaza yahi kana ulama yaf'alu bi syaikhim. Karena sesungguhnya ulama dulu tuh sebegitulah memuliakan dia punya guru. Bayangkan, petani aja dimuliakan. Kata dia bilang apa? Demi Allah, tuh petani pernah melihat wajah guru aneh, anda pengen muliain dia. Dia pernah nasihat Quran, anda muliain dia. Tuh, bayangkan. Bahkan diceritakan Imam Taqiyuddin diceritakan beliau nggak pernah ketemu Imam Nawawi. Imam Nawawi 2 tahun meninggal, beliau baru lahir. Tapi beliau menganggap itu gurunya. Maka dia muliain itu orang petani disebabkan pernah ngomong sebut nama gurunya. Dapat pernah melihat wajah gurunya. Ini bayangin. Syekhona Khalil Bangkal. Syekhona Khalil Bangkal suatu saat dia punya guru dari Bima. Punya guru dari Bima. Dia naik kuda delman. Dia bayar dan naik delman. Dia tanya sama tukang naik kuda. Tukang naik kuda, saya mau tanya nih kudanya enak banget. Keker, bagus, perjalanannya enak. Ini kuda dari mana? Kata yang delman bilang apa? Oh ini kuda dari Bima. Syekhona Khalil turun dari kuda, dikasih uang, Pak berangkat aja. Ditanya sama yang tukang delman, ya Syekhona Khalil kenapa antum kasih, antum mau turun? Enggak, anak malu karena kuda tersebut dari Bima, anak punya guru dari Bima. Bayangkan, gurunya dari Bima, dia nggak mau naik kuda itu karena gurunya dari Bima, dia pengen muliakan dia punya guru. Gimana Kep, santri, murid zaman sekarang? Sebegitukah kita mencintai kita punya guru? Bahkan diceritakan ahli Syekhona Khalil punya guru, seorang nama Syekhul A'ma. A'ma ini orang nggak bisa melihat. Dia punya guru nggak melihat. Syekhona Khalil punya guru matanya buta. Karena gurunya setiap buka pintu, dia punya tangga, ada beberapa tangga. Syekhona Khalil setiap gurunya keluar dari rumah, pengen ngajak Syekhona Khalil baring, biar badannya diinjak sama gurunya, agar gurunya ngelewatin tangga tersebut nggak jatuh. Sebegitulah orang-orang dulu memuliakan dia punya guru. Bahkan diceritakan Al-Habib Ali bin Abdullah. Al-Habib Ali bin Abdullah Asgar, akhud an Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Jadi Habib Ali bin Abdullah Asgar ketemu sama gurunya Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Gurunya Al-Idrus, dia punya murid asli, dia punya murid Habib Ali bin Abdullah Asgar, ini muridnya. Habib Ali bin Abdullah Asgar ini belajar sama Al-Idrus. Namanya Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Diceritakan wa kana law ja' hatta saghir min ahli Idrus ma taqaddam alaihi adam syai'. Jadi kalau bahasa kita ini ada bangsa keturunan Al-Idrus sama Asgar. Nah ini gurunya Al-Idrus. Al-Idrus kan banyak tuh, bangsa Al-Idrus banyak. Tapi ini Habib Ali kalau ketemu sama Al-Idrus, walaupun anak kecil dia duduk di atas kursi, dia duduk di bawah karena muliakan dia punya guru. Padahal itu bukan keturunan Habib Ali, bukan gurunya. Tapi bangsanya Al-Idrus dia muliain. Yang penting Al-Idrus mau anak kecil, orang gede dinaikin atas, duduk di atas karena memuliakan dia punya guru. Gimana dengan guru mereka? Orang lain dengan bangsa yang sama dia muliakan. Begitulah orang-orang terdahulu memuliakan guru mereka. Bahkan diceritakan Syekh Al-Imam Muhammad bin Husain Al-Jubaili, beliau kalau buka kitab dia punya guru, dia sangat mengagumi dia punya guru. Dia buka kitab gurunya, dia nggak pernah menyentuh itu kitab melainkan dalam keadaan berwudu. Beliau tidak pernah baca itu kitab, melainkan dia baca kitab dalam keadaan menghadap kiblat. Kenapa? Karena pengen memuliakan dia punya guru. Dan diceritakan juga ada Ba'din, ada orang-orang terdahulu, santri-santri terdahulu, murid-murid terdahulu. Annahu la yubsuku ila jahi pihak syekhu. Diceritakan murid-murid dulu nih, dia nggak pernah berludah yang diarah dia punya guru. Nih bayangin, santri-santri dulu nggak pernah mau berludah di arah tempat gurunya. Andai kata gurunya di timur, walaupun ribuan kilometer, dia nggak pernah meludah arah ke di timur, karena dia tahu sebelah timur dia punya guru, ada tempat guru di sana. Dia meludah sebelah selatan. Itu seorang murid terdahulu. Sebegitulah hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Panjang kalau mau ceritain lagi. Nah, ini buat pelajaran buat teman-teman. Kalau di pesantren mesti belajar seperti itu. Kita kalau nemuin guru nih di pesantren, di 100 meter kita ngerangkak salam sama kita punya guru. Jangankan kucingnya guru kita jaga, anaknya guru kita muliakan. Bagaimana gurunya kita? Sebegitu.
Ada satu santri zaman kita orang dulu, pintar kitabnya, alfiahnya luar kepala. Cuman disuruh sama guru A, suruh membik, selalu menolak. Suatu saat dia pulang kampung, dia menjadi orang kagak benar. Jadi setan, lebih setan dari iblis. Kenapa nggak dapat manfaat dari gurunya? Ada satu santri, ini pengalaman Habib. Satu santri bandelnya luar biasa, tapi khidmatnya luar biasa, bersihin pesantren, WC santri pada bersihin. Kiai lagi lewat, diambil sendal, dipindahin. Kiai lagi menyimpan pakaian, dicuci pakaian itu kiai. Rajinnya luar biasa, sampai disuruh sama kiai 7 tahun cuma ngaman kambing. Pulang sekarang punya pesantren di Subang, ada 1000 santri. Manfaat ilmu berkata, ilmu bita'allumi al-barakatul bikhidmah. Ilmu tetap dengan belajar. Orang tidak akan bisa mendapatkan ilmu kalau dia tidak belajar. Tapi keberkahan ilmu itu dengan kalian khidmat, dengan kalian membantu kebutuhan antum punya guru, keinginan antum punya guru, aku akan mendapatkan manfaat ilmu dunia dan akhirat. Mudah-mudahan berikan keistiqomahan oleh Allah Ta'ala. Rabbi farfa'na barakatuh wa adina husna bihormatih wa amitna fi darajatih wa mu'aqatin minal fitan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad al-Hadi jami'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.